Oke, ini pre-assessment test. Ya, jadi ini kan heat map. Heat map itu kan ngeliat korelasi dari tiap feature kolom. Nah, ini kan kalau dia kosong putih artinya nilainya 0, ya kan? Oke. Nah, berarti ini kan kita mencari siapa yang punya nilai terbanyak gitu. Siapa yang kolomnya itu paling bernilai gitu. Berarti kalau misalnya lihat dari sumbu X kiri ke kanan, X3 itu punya nilai sekitar 0,989 kan. Sisanya Dari sumbu ya X. kalau cuma nggak ada kotak lagi kan, di samping-sampingnya 0 semua kan. Oh iya. Iya. Begitu pula dengan X2. Nah, sebenarnya kalau di total yang menang kan X3 kan. Nah, kalau X1 kan 0 habis semua, nggak ada. Iya, X1 nggak ada. Oh. Berarti lo harus jangan cuma lihat dari satu sumbu doang. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti dari kanan itu X mungkin dari sumbu X3 mungkin dari sumbu X dia lebih tinggi daripada X2. Hanya kan itu dari sumbu X. Kalau sumbu Y, kalau total berapa? Oh, tunggu. Totalnya Ya, apa lebih dari kira-kira satu aja sih. kalau hitung. Lebih dari satu. Yang ini kan ada panah gua nggak sih? Ini nggak sih? Iya. Yang sumbu Y. Ya, itu Ini kan? sumbu Y. Sumbu Y. Nanti lu jangan cuma lihat sumbu Y. Kan kalau lihat sumbu Y antara X2 dan X3, X3 yang menang kan? Karena Iya. 1 tambah 0,89. Aha. Udah jelas hampir 2. Tapi itu Yes. sumbu Y doang. Gua tadinya jawab X3 tapi salah. Yang benar itu apa kira-kira? Oh. Kedua nih berarti. Jadi lu juga hitung dari X2 yang bawah. Ini kan nanti ada Oh. X2 yang bawah kan. Oh, ini juga berarti kita hitung totalnya. Total Oh, 2 semua. tas Iya. Korelasinya vertikal. paling banyak. Oh, Berarti oke. jawabannya cukup jelas kan? Ya, yang tunggu. Yang X2 kan? Bukan X3. X2. Oh iya, dia banyak bener. Jawabannya X2. Tunggu. Berapa sih? 1, 0,5, 1,15, 8, 9, 1 sekian. Ini X1 berapa sih? Mau gue hitung dulu. Nggak ada pilihan X1 bukan? Di Oh iya, ABCD. nggak ada. Oh, Ada. ada. Oh iya, ada. Tapi X1 nggak, ya itu. X1 itu 0,9 tambah 1,8 tambah. Pokoknya kalau seingat gue hitung nggak nyampe X2 lebih gede. Karena Oh. karena sumbu X yang X1 kan kosong semua tuh. 0 semua. Coba lihat paling atas. Oh iya, ini kosong. Ya, Tapi kosong dua semua. angka ini dia gede. Jadi Ya, gue dia harus angka ke pastiin. bawahnya yang gede. Tapi ya pokoknya kalau gue total jawabannya X2. Terserah sih kalau mau ngitung lagi. Tambah 0,14 tambah 0,047 tambah 0,25. Terus X1 sini nggak ada. Oh, kita berarti ini Udah nggak jelas ada ya? X-nya kan? Iya, udah Oh jelas iya, X-nya, udah nggak usah X2 aja. benar-benar. Sama lagi kalau ngitung. I see. Nomor 2. Oke. Berarti kan harus dibawa. Oke. Selamat training model menggunakan neural network log performance yang didapat kamu apply di atas gimana dapat. Oh, gue inget. Bentar. Apa sih? Fitting dan underfitting. Underfitting itu gue ingat underfitting dan over. Itu berarti terlalu ini kan, terlalu bagus dia nggak bisa general. Trainingnya. Nah, trainingnya kan nggak bisa. Berarti kita coba lihat training aja kan? Artinya validasinya, kalau overfitting berarti validasinya terlalu over. Kan training buat training doang datanya. Oh ya. Oh ini underfitting. Ya betul. Oke, nomor 3. Dalam sebuah perusahaan media ada sebuah divisi yang mencari berita palsu. Under sebuah model machine learning dapat. Oke, secara otomatis berita palsu yang dapat terhasil kemudian akan ditangani oleh divisi tersebut untuk memutuskan kebutuhan divisi tersebut berharap untuk mengoptimalkan model machine learning. Oh, metrik yang dapat digunakan. Ini model ya, model. Gue belum terbiasa dengan model. Belum tahu keunggulan dan kekurangan tiap-tiap model.
Coba lu Google confusion Make matrix. Make sense. Berarti kita Google satu-satu ya. Ya, nah ini sebuah konsep dalam machine learning yang belum gua ajarin emang gitu. Ya, itu ketik confusion matrix. Confusion matrix. Confusion matrix. Hidden. Confusion. Kebingungan. Confusion. Iya, Confusion. Bingung. Confusion. Nah, Alright. nah itu tuh. Pak. Nah itu, coba lu pahamin. Binus. Kalau ada meme. Nah, ya itu meme cukup bisa. Iya, kadang gue juga belajar dari meme. Nah, ini ada konsep namanya true positive, true negative, false positive, sama false negative. Oh, wait. Ini menarik. You're pregnant. Yes. How positive you're pregnant? No way. You're not pregnant. Okay. True negative. You're not pregnant. Iya. Ngerti nggak? Jadi gue paham. True positive itu contohnya apa? Emang jangan contohnya. Tapi true positive itu apa? Coba lu definisikan. Positif itu hal yang emang nggak benar dan benar kalau itu nggak benar. Emang benar, bukan emang nggak benar. Emang berarti dia berhasil memprediksi data itu. Misalnya pisang dan apel. Nah, dia disuruh bandingkan dari gambar yang mana pisang yang mana apel. Dia berhasil memprediksi bahwa pisang itu beneran pisang. Ada yang salah tapi kayak 90% benar. Nah, itu berarti true positif. Emang benar berhasil diprediksi lah intinya. Pisang berhasil diprediksi sebagai pisang. Kalau false positif berarti dia salah memprediksi. Berarti dari machine learning modelnya yang nggak berhasil diprediksi bahwa itu beneran pisang itu false positif. Nanti nggak? Iya. Ya, lalu kalau true negatif berarti apa? True negatif ya itu lu bener. Gue prediksi kalau ini bukan pisang dan bener itu bukan. Betul, itu beneran bukan pisang. Oke. Nah, lalu ada yang namanya precision, recall, sama accuracy. Kalau precision itu kan presisi. Presisi itu maksudnya seberapa persentasenya, seberapa baik, seberapa efektif, seberapa bagus machine learning model lu itu memprediksi pisang itu beneran pisang gitu. Jadi dari situ itu nilai yang lu dapat setelah dari melihat itu tadi true positif, true negatif, false positif, false negatif itu seberapa akurat lah, bukan seberapa akurat, seberapa precise gitu bahwa pisang itu beneran pisang. Nah, bedanya precise sama akurat siapa? Nah itu ya, gua akan ke sana. Nah setelah itu ada namanya recall. Recall itu maksudnya, nah itu kan tadi memprediksi pisang ya. Lalu kalau misalnya memprediksi bukan pisang atau memprediksi itu sebuah apel, kan tadi memprediksi pisang terhadap apel. Nah kalau memprediksi apel terhadap pisang, dia juga benar dibalik gitu, logikanya dibalik. Nah itu namanya recall gitu, dibalik gitu kayak tadinya misalnya memprediksi kanker. Nah berarti seberapa hebat dia bisa memprediksi kanker itu misalnya kanker kulit. Berarti seberapa hebat dia memprediksi kanker kulit terhadap kanker payudara, itu berarti itu precision. Berarti kalau dibalik seberapa hebat dia memprediksi payudara terhadap kanker kulit, itu namanya recall. Nanti jadi dia dibalik lah, kebalikannya intinya. Kebalikannya presisi. Nah, pisang terhadap apel precision. Nah, berarti kebalikannya apel terhadap pisang prediksi berarti recall. Oke. Nah, kalau misalnya kedua-duanya tinggi, nilai precision-nya dan recall-nya tinggi, itu berarti menjadi akurasi. Akurasi itu adalah, jadi machine learning model itu diharapkan jangan cuma bisa memprediksi pisang terhadap apel, tapi juga apel terhadap pisang. Logikanya dibalik juga make sense gitu. Harus bisa dua-duanya bisa itu diprediksi. Jangan cuma X terhadap Y, tapi Y terhadap X juga bisa. Ngerti nggak? Bisa. Ya kan? Itu akurasi dua-duanya berarti. Ya harus timbal balik kan, harus dua arah. Jangan cuma bisa memprediksi apel terhadap pisang, tapi juga bisa kedua-duanya. Nah itu akurasi itu kedua-duanya tinggi. Kalau kedua-duanya tinggi, ya itu akurasinya gitu. Berapa persen akurasinya? Nah ini pertanyaannya apa tadi? Metrik yang tepat digunakan untuk mengukur performa model. Performa model berharap mengoptimalkan model machine learning
Tidak. Nah, artinya dia harus bisa mengkategorikan berita palsu terhadap terhadap berita yang bukan hoax. Nah, kalau misalnya pengen bisa benar-benar mengurangi dampak resiko, ya jangan precision doang dan jangan recall doang kan. Berarti apa? Akurasi. Ya, Tapi tadi mean squared error apa ya? nah, itu apa? Gimana jelasinnya? Intinya seberapa error gitu, kayak error yang bisa error dari model machine learning itu berapa persen gitu, kayak margin of error gitu loh. Tapi lebih luas sih, margin of error, tapi lebih apa ya? Gue juga belum paham 100% sih. Ya, silahkan lu Google sendiri. Berarti emang most of the time pertanyaan semacam ini kita akan jawab sebaik-baiknya itu akurasi. Iya, kalau mau ini. Okay. Kalau misalnya, karena lu harus mengurangi resiko. Misalnya nih, lu berita palsu, kalau misalnya lu melihat dari seberapa mungkin machine learning model lu error, itu sebenarnya nggak efektif kan. Masih, artinya lu masih, ya lu cuma pengen tahu mesin seberapa besar errornya. Lu nggak mau apa ya, gimana ya? Ya pokoknya kayak masa lu mau memprediksi sesuatu melihat errornya dulu gitu. Itu bukan untuk Iya. bukan untuk Lu juga pengen lihat benernya kan? Ya, itu untuk optimalisasi algoritma. Kalau lu mau optimalisasi algoritma lu untuk memprediksi sesuatu, iya betul, lu pakai mean square error. Tapi kalau lu mau mencari kebenaran, ya pakai akurasi lah. Asik. Itu Sebenarnya minimalis. tergantung konteks. Lu nggak bisa mengovergeneralisasi. Oh, mau pakai apa gitu. Emang lu harus baca dulu soalnya. Oh, iya juga sih. Tapi ya most of the time ya betul. Most of the time akurasi. Next, proses normalisasi data adalah ini agak hafalan sih. Model machine learning menggunakan perhitungan prediktor menggunakan sehingga model normalisasi dihasilkan yes dari model-model tersebut. Nah, ini lu harus mempelajari algoritma. Damn. Lu kemarin lu jurusannya apa sih? Let's say teknik multimedia. Oke, lu belajar data mining? Nope. Oke. Ini lo harus belajar tanya ke Andra kalau dia masih ingat. Jadi sebenarnya itu algoritma machine learning itu ada banyak kan, ada regresi linear, ada logistic regression, ada k-nearest neighbor, neural network, deep learning, apa segala ya kan? Yes. Nah, itu emang kita sebenarnya itu kayak lo bayangkan itu cuma skill gitu, kayak misalnya kalau lo main Genshin Impact ya ada skillnya, catching, ada ultinya, ada Q-nya, ada E-nya. Nah itu cuma tergantung konteks kapan lo memakai algoritma. Nah ini algoritma itu terbagi dua. Ada clustering, ada classification. Yang classification itu masuknya supervised learning, artinya lu melabelkan data kan, ada labelnya gitu. Lu ngelabelin ini apel, ini pisang, ini anggur gitu-gitu kan. Sedangkan kalau unsupervised learning itu lu mencari dari lu menyuruh program Python-nya itu mencari dari pattern data yang ada. Ngerti nggak? Perbedaannya supervised learning sama unsupervised. Supervised learning tadi pakai label supervise, lu supervisi gitu, lu nggak mengawasi, lu nggak melabelkan data, lu kayak ibaratnya lu guru, lu kayak nunjukin, oh ini apel, ini pisang, ini kayak gitu. Satu lagi klasifikasi, lu bikin kelas, ya kan? Kalau clustering itu lu suruh robotnya belajar sendiri gitu, suruh AI-nya belajar sendiri dari pola yang unsupervised, karena lu nggak mensupervise gitu, there's no supervision. Makanya namanya unsupervised, there's no supervision. Nggak ada pengawasan. Get it? Ya, jadi, utamanya itu biasanya kalau mencari kan, kalau unsupervised itu mencari dari pola kan, clustering itu mencari dari pola. Nah, kalau misalnya datanya nggak bagus, datanya berantakan, nggak mungkin dia bisa mencari pola dengan akurat. Makanya itu perlu ada namanya teknik normalisasi kan, itu termasuk dari pre-processing data. Nah, makanya kalau yang sebenarnya paling butuh normalisasi data itu sebenarnya algoritma clustering. Nah, algoritma clustering apa aja di sini? Ya ini hafalan, KNN, k-nearest neighbor. Ini sisanya semua algoritma klasifikasi. Logistic regression, sebetulnya logistic regression juga butuh, tapi jawabannya kurang benar. Tapi yang random forest sama linear regression itu masuknya algoritma klasifikasi, jadi ya sudah jelas salah. Jawabannya dua sebenarnya, binomial sama KNN, tapi KNN lebih benar. Jadi itu yang jawabannya sih. Gue udah lulus soalnya. Oke. Nanti perlu sebuah cheat sheet sih untuk ini kayak model kan, kayak model kita mau pakai yang mana bebas kan, sesuai dengan data. Algoritmanya yang mana, pas modeling. Alright.
Nah, itu emang lu harus cari-cari. Itu memang butuh experience sih. Lu harus kayak ngedapat science berkali-kali. Gitu. Gua aja masih kayak kadang suka mager yang kayak kita harus berkali-kali ini biar sampai benar-benar tahu. Oh, gue mau pakai skill yang mana, gue mau pakai algoritma yang mana. Sama aja kayak main game sebenarnya. Butuh training. Proses normalisasi data akan sebuah dataset menggunakan dengan dibacakan. Wait. Apakah lo googling apa itu korelasi sama kovarian? Korelasi dan kovarian. Bagi orang awam. Oke, right. Gue orang awam. Makasih sudah dijelaskan untuk orang awam. Nah, definisinya aja, nggak usah baca semua. By definition tadi tuh, paragraf. Statistika gue hitungan loh, anjir. Tidak ada, ya korelasi ada sih, cuma what is covariance? Korelasi adalah sebuah iya hubungan indeed. Perubahan dari kedua orang bersama-sama. What perubahan? Nah, lo. Jadi korelasi itu hubungan seberapa kuat hubungan sebuah variabel sama variabel lain gitu. Sedangkan kovarian itu dia seberapa kuat bila kedua hubungan itu berubah ya meskipun itu kovarian. Ya artinya kalau misalnya ada perubahan dari data, ini kan statistik ya. Jadi misalnya ada perubahan data, misalnya setelah normalisasi ada perubahan dalam data gitu. Nah itu atau misalnya ini kan variabel ya, misalnya lu bikin machine learning model yang memprediksi sesuatu, misalnya lu preprocess data. Nah, kovarian itu yang menghitung seberapa kuat perubahan antara kedua variabel itu ketika mereka berubah, ketika data-datanya berubah. Ya, jadi gitu. Oke, kembali ke soal. Kamu awas. Wow. Nah. Misalnya ada normalisasi data, artinya kan datanya berubah-ubah kan. Artinya lu melakukan preprocessing, artinya lu ngubah-ngubah isi konten datanya, ada kemungkinan banyak yang berubah ya kan. Coba kita bahas satu persatu. Nilai korelasi antar variabel tidak akan berubah. Kalau misalnya gue ngubah data dengan normalisasi, sudah jelas data kontennya berubah gitu. Berarti kalau kontennya berubah, berarti kemungkinan data ini juga berubah dong. Korelasinya berubah karena nilainya berubah, artinya kekuatannya juga bakal berubah secara alami. Kalau B, nilai kovarian antar variabel tidak akan berubah. Itu juga. Ini iya. Karena kovarian itu kan tadi kekuatan perubahan kan. Pasti berubah kan? Kekuatan perubahan itu kan sebenarnya antara variabel dan variabel, dia nggak melihat nilai, dia melihat ke wujud variabel itu sendiri. Ngerti nggak? Dia ngelihat ke, maksudnya, tadi gue salah menjelaskan. Sebenarnya itu lebih ke perubahan kekuatan, berarti perubahannya gitu. Perubahannya artinya kalau misalnya ada perubahan kekuatan hubungan, harusnya dia konstan. Maksudnya mau datanya berubah sebagaimanapun, kedua kalau gue sih mikirnya gitu. Kalau gue sih mikirnya harusnya perubahan tadi kovarian. Kovarian itu hubungan antar variabel. Kekuatan hubungan kan? Kekuatan hubungan. Seberapa besar perubahan dari kedua random. Nah, ini seberapa besar? Iya, seberapa perubahan dari dua random. Mirip sih. Jadi kayak kalau datanya normalisasi, itu mungkin ada yang berubah, tapi perubahannya itu harusnya konstan, setahu gue, sepemahaman gue. Iya, yang berubah itu kontennya, tapi angka perubahannya kayak ratio-nya itu nggak berubah gitu. Oh iya. Nggak berubah. Gue mikirnya gitu. Jadi gue jawabnya B. Oke, kita lihat C. Nilai rata-rata tiap variabel tidak akan berubah. Sudah jelas berubah. Ya kan diacak-acak lagi nilainya. Standar deviasi juga sama. Standar deviasi ini gue tidak pernah paham. Dia itu siapa? Standar deviasi itu maksudnya seberapa tersebar datanya gitu. Kalau misalnya ada data mobil
Soal itu jangkauan. Oh, semakin besar penyimpangan data. Oh, pengertiannya. Kok lu? Gitu. Ya, berarti seberapa jauh data menyimpang. Apa? Berarti kalau misalnya datanya dinormalisasi, harusnya standar deviasinya berubah juga dong. Karena kontennya berubah kan, isi datanya Simpangan berubah. baku. Wih, iya, gue pernah ketemu lu. Ini statistika ya, gue dapat B sih, sialan. Ya, artinya sudah pasti berubah kan? Gue masih nggak paham dia tuh angkanya dia itu mewakilkan apa gitu. Ya itu kan sebenarnya kalau dari rumus sudah ketahuan sih. Rumusnya itu ada di konten kan. Konten datanya itu kan dipakai gitu. Sama kayak ya apa rata-rata kan pakai. Ada rata-ratanya di standar deviasi. Iya. Sebenarnya kalau rata-ratanya berubah, standar deviasinya juga berubah. Iya. Karena konten isi datanya berubah. Jadi udah pasti bukan itu jawabannya. Iya sih. Jawabannya yang kovarian yang paling benar. Bentar, kovarian itu again tunggu. Oh, bentar. Gue coba cari analoginya. Misalkan gue punya istri dan anak. Masing-masing anak gue 2, istri gue 1. Berarti keluarga gue 4. Jatah makanannya 20%. Mau makanan hari itu ada 100 biji, ada 200 biji. Pembagiannya tetap 25%. Iya, intinya itu tadi. Persentase kekuatan antara hubungan ini. Itu. I see. Ini gampang nomor 6. Box plot. Gue lupa box plot buat menghitung apa sih. Gampang, gue lupa. Gue gampang jawabannya karena dia cuma minta pencilan outliers. Outlier itu kayak exception gitu. Jika itu sampel ya pencilan itu maksudnya data yang di luar box plotnya. Ya udah ketahuan berapa. Oh, berdasarkan box plot dia. What is box plot? Model ya? Model apa sih? Grafik. Bentuk grafik. Okay. Gue lupa fungsinya apa. Makanya gue sangat tidak familiar dengan grafik ini. Box plot dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara populasi tanpa menggunakan asumsi distribusi statistik. Shit. Kayak gue harus ngulang statistik. Jika dalam suatu sampel diambil secara random satu observasi, manakah di antara usia observasi yang paling menunjukkan range perbedaannya? Ini ya. Ini tuh datanya ya. Ya itu datanya yang kotaknya. Bulat-bulatnya. Oh. Bulat-bulat itu cut outliers yang tidak termasuk. Oh. Jadi jawabannya ya itu yang bulat-bulat berapa? Berarti 25 ini at least ini 22 lah, 22 ada tunggu. Oh ini ya, 20. Ya, 20 di bawah 25 kan. Ya udah. Alright. Oke, again penyebaran. I hate this. Ini gue juga kurang bisa menjelaskan sih nomor 7, tapi gue jawabannya prediktor redundan. Kenapa? Karena redundant itu kan maksudnya kayak dia nggak variatif kan, dia cuma ya udah datanya itu stabil gitu. Makanya cukup jelas. Ini kan datanya dia nggak terlalu tersebar. Nggak kayak kemarin kan kita bahas regresi linear kan datanya cukup tersebar kan. Tapi gue nggak tahu arti redundant itu apa. Oh iya berulang, benar, gue inget. Gue pakai itu kan buat presentasi. Hampir sama kan, stabil gitu. Jawabannya sih. Ada di basis data, kata-kata itu. Soalnya keren aja gue pakai bahasa yang susah dipahami orang. Gue lupa. Ada sih redundant, lemah. Kok beda? Bentar apa? Variabel 2 dan 3 memiliki hubungan non-linear. 2 dan 3 hubungan linear. Ya, X2 itu sumbu X itu X3, sumbunya itu X2. Oh my god. Hubungannya linear ya iyalah linear. Hubungannya udah pasti linear, kok non-linear? Linear karena datanya ya gitu, stabil kan. Kayak grafik garis lurus biasa, cuma sedikit. Jadi iya ini. Jawabannya C. Karena harusnya dia linear. Ini X2. Oh. Gua kayak ngeliat ini sebuah simbol tadinya. Oh iya benar X2. Jebakan Batman. Kurang ajar. Yaudah.
seorang nasabah di suatu Ini gampang perbankan melakukan transaksi 130 terakhir dan sama tersebut rutin melakukan transaksi sebenarnya pada 2 hari terakhir nasabah tersebut akan oh shit. gampang. Oh bentar. Susah sebelum nanti. Kira-kira Kita gimana kalau kita tes? 30 hari 28 terakhir, berarti harusnya lo udah ngambil 3 juta. Nasabah semua kan, ada 2 hari terakhir, 750 dan 5 juta. Nilai manakah yang paling tepat menggambarkan sentral tendensi tenaon? Oh, tapi tinggal rata-rata kan ya? Iya, basically rata-rata central tendency itu kayak ya rata-rata karena your tendency untuk ngambilnya Tendensi berapa gitu. Emang rata-rata kecenderungan. basically rata-rata. Central tendency kan tengah-tengah kan tendensi berapa duit yang lu ambil. Ya udah rata-ratanya gitu. Alright. Yang paling menggambarkan central tendency itu rata-rata. Where is my phone? 28 terakhir 2,8 2,8 juta tambah pada 2 hari terakhir 7.500.000 banyak juga nih. 7.500.000 tambah 5 juta dibagi 30 10 juta 100 berapa sih? Wait 2,8 juta bener kan hitungnya gini ditambah 7,5 ditambah 5 juta 15 juta dibagi 30. Oh, pantesan. Bodoh. Statistik, urutan matematika. Bodoh sekali saya. 510.000. Lozi merupakan... Jawabannya A ya. Aha. That's weird. Nomor 9 gue ngasal. Gue nggak ngerti. Gue skip nomor 9. Ini urusan. Nomor 9. Gue ngasal. Enggak deh. Gue cocok logi sih. Cocok logi. Bentar. Gue akan melakukan cocok logi juga. Ya kalau gue intinya gitu. Sebuah usaha untuk bergerak di fashion. Untuk memasarkan produk, Lozi menggunakan digital platform menurut pengusaha Indeed sebagai seorang brand ambassador Indeed. Sebuah perjalanan campaign tersebut rata-rata sosial media engagement teknologi 100.000 salah deviasi baca 500.000 under deviasi. Sumpah, gue harus paham dulu nih ini siapa sebelum gue bisa ini. Ya, lu urai dulu lah. Setelah beberapa waktu berdasarkan harta yang dimiliki 20% rata-rata likes di Lozi mereka gila. Waduh, tara signifikansi ini tuh banyak bahasa asing yang di gua ngajarin sumpah di statistika gua. Apakah strategi kampanye Lozi dapat meningkatkan? Oke, ini konteksnya karena gua paham, tapi ada sebuah istilah yang gua paham, jadi gua tertahan. Standar deviasi again, coba tolong. Lu siapa sih? Ini visualnya kayak gini aja. Data A ini 80 B, perbedaannya itu 11,7 dari semua ini. Kan data perbedaan itu 80 kan 20, terus 60 80 20 juga, tapi 80 90 10 doang kan. Perbedaan setiap itu. Iya, terus dia rata-ratain jadinya 11,7. Dan dia itu mewakilkan apa? Perbedaan datanya masih rata-rata perbedaan data. Jadi kan jarak antar data. Iya. Oke. Ya udah. Satu lagi apa tadi? Itu istilah marketing anjir. Terus signifikansi. Si Eno pernah bahas taraf signifikasi. Aduh. Kalau 1% yang engage berarti udah bagus kalau dibilang kalau salah itu 1% benar dong. Biasanya. 5%, waduh, kita perlu tahu sebuah bahasa sosial media dulu, jadi 5% ini bagus atau enggak? Bentar. Oke, gua paham. Standar deviasi 5.500 gede juga. Dari 20% populasi meningkat menjadi 20.000. Berarti rata-rata taraf signifikansi 5%. Itu marketing ya. Bentar, gua sharing. Oi.
Jadi emang gue mau follow up. Jadi nih gue kasih. Jadi untuk nomor 11, nomor 10 gue lupa jawabannya apa. Nomor Ya udah, 11 itu sampai 15 Oh. dapat bocoran soalnya. Anjir. Jadi gue kasih aja. Oh Kasih banyak ya? 14. Oh ini Nomor syarat 11. sertifikasi 5%. Itu artinya apa? Lalu dari 100% data, lu Mau apa? Gue tungguin aja. asumsi lu 95% udah benar, 5% error. Begitu. Apa berapa? Dari 100% data, 5% itu lu berani ambil Jamin. ya menjamin itu ke aslian datanya atau apa apa namanya sih? Validasi. Validasi data itu 95%. Jadi lu menyisakan 5% error yang nggak apa-apa, kayak gitu. Andre, Oi, Statistiknya. ini udah ada pembahasannya juga apa yang di Zoom. 11 sampai 15. Ini gua kasih linknya di Alright. chat. Itu orang bikin Kaggle, bikin notebook isinya cuma pembahasan nomor 11 sampai 15. Jadi ya bisa silakan lu baca sendiri. Ini udah gua kasih ke chat. Lu buka aja Kaggle-nya. Alright. Oke. Ya udah gua leave ya. Sok. Thank you. Assalamualaikum. Salam.